Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Howard Fernand Simanjuntak dengan NIM C1C021192. Materi yang akan saya sampaikan adalah pembukuan atau pencatatan, pemeriksaan, penyidikan, dan sanksi pajak. Pengertian pembukuan dan pencatatan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan modal dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Sedangkan pencatatan adalah pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Kewajiban pembukuan dan pencatatan. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan di Indonesia yang melakukan kegiatan atau usaha pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan. Yang kedua, bagi wajib pajak yang memuat ketentuan perundangan perpajakan dibebaskan dari kewajiban untuk mengadakan pembukuan sekurang-kurangnya harus menyelenggarakan pencatatan untuk dijadikan dasar pengenaan pajak terhutang. Ketiga, pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan itikat baik dan mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, bahasa Arab, angka mata uang rupiah, dan dalam bahasa Indonesia atau asing yang diizinkan Menteri Keuangan. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan konsisten dengan actual basis atau cash basis. Perubahan metode harus mendapat persetujuan Dirjen Pajak. Yang keempat, pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain harus disimpan selama 10 tahun untuk wajib pajak atau pribadi atau wajib pajak badan. Sanksi tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Yang pertama, pajak terutang yang ditetapkan oleh surat ketetapan pajak akan dinaikkan menjadi 100%. Khusus untuk PPh 29 akan dinaikkan menjadi 50%. Yang kedua, jika wajib pajak pribadi ataupun badan memperlihatkan pembukuan atau dokumen lain palsu yang seolah-olah dibenarkan, tidak mengadakan pembukuan dan tidak memperlihatkan dokumen lainnya, maka akan mendapatkan pidana sampai 3 tahun dan denda sampai 4 kali jumlah pajak yang tidak dibayar. Pengertian pemeriksaan dan sasaran pemeriksaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun sasaran pemeriksaan adalah yang pertama, interpretasi undang-undang yang tidak benar. Yang kedua, kesalahan itu. Ketiga, penggelapan secara khusus dari penghasilan. Yang keempat, pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak. Tujuan pemeriksaan yang pertama, menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dapat dilakukan dalam hal A. SPT, B. SPT PPh, C. SPT atau tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu. D. Ada indikasi lain tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan. Kedua, tujuan lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan atau ketentuan peraturan perundangan perpajakan dapat dilakukan dalam hal A. Pemberian NPWP secara jabatan, B. Penghapusan NPWP, C. Pengukuhan atau pencabutan PKP, D. Wajib pajak mengajukan keberatan, E. Pencocokan data atau keterangan. Prosedur dan sanksi pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan yaitu petugas harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. Yang kedua, wajib pajak yang diperiksa harus memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperolehnya. B. Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan. C. Memberi keterangan yang diperlukan. D. Kewajiban untuk merahasiakan sesuatu tidak berlaku untuk pemeriksaan pajak.
Dirjen pajak berwenang untuk melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu bila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Sanksi pemeriksaan. Sanksi pemeriksaan yaitu sanksi atau denda bagi pemeriksa atas pemeriksaan yang melebihi batas waktu pemeriksaan. Sanksinya ke performance kinerja pemeriksa. Pengertian penyidikan. Penyidikan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Wewenang penyidik dengan mengacu pada pasal 44 ayat 2 Undang-Undang KUP, penyidik berwenang dalam menjalankan tugasnya, yaitu yang pertama, berwenang dalam mencari, menerima, mengumpulkan, serta meneliti hal-hal yang berkaitan dengan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kedua, penyidik berwenang dalam melakukan penelitian, pencarian, dan pengumpulan keterangan terkait orang pribadi atau badan yang mendukung kebenaran dalam perbuatan yang dilakukannya terkait tindak pidana perpajakan. Ketiga, melakukan permintaan yang berkaitan dengan keterangan dan bahan bukti yang berasal dari orang pribadi atau bahan terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Keempat, berwenang untuk melakukan pemeriksaan terkait buku, catatan, serta dokumen lainnya yang berkenan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kelima, berwenang dalam kegiatan penggeledahan dalam tujuan untuk mendapatkan bukti, pencatatan, pembukuan, serta dokumen lainnya, dan berwenang melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Keenam, berwenang untuk melakukan koordinasi atau meminta bantuan kepada tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya. 7, berwenang meminta seseorang untuk berhenti dan meninggalkan ruangan atau tempat yang bersangkutan saat berlangsungnya proses pemeriksaan dan berwenang memeriksa identitas dari orang, benda, atau dokumen yang dibawanya. 8, berwenang untuk melakukan pemotretan terhadap seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. 9, berwenang untuk melakukan pemanggilan orang sebagai tersangka atau saksi untuk diminta keterangannya. 10, berwenang untuk menghentikan proses. 11, berwenang untuk melakukan tindakan penyidikan. Penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan berdasarkan pasal 44B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dilakukan yang pertama untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Menteri Keuangan. Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. Kedua, penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dilakukan setelah wajib pajak melunasi hutang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda 3 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Sanksi penyidikan. Sanksi dalam penyidikan yaitu apabila dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan akan dipidana dengan pidana paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 75 juta rupiah. Sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan terdiri dari dua. Yang pertama yaitu sanksi administratif. Sanksi administratif dalam pajak adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara. Berikut penjelasan sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan. Denda. Sanksi pajak berupa denda diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pelaporan pajak. Bunga. Sanksi pajak berupa bunga diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pembayaran pajak. Kenaikan. Sanksi pajak berupa kenaikan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pemberian informasi yang digunakan dalam penghitungan besaran pembayaran pajak. Yang kedua, sanksi pidana. Selain sanksi administratif, sanksi pidana juga mengancam pihak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Hukum pidana diterapkan karena terindikasi adanya tindak pelanggaran tidak sengajaan maupun kesengajaan dalam pembayaran pajak. Pelanggaran atau kesalahan berat yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat berupa ketidakbenaran data, penyembunyian data, pemalsuan data, hingga tidak menyetorkan pajak.
Sanksi pidana adalah langkah terakhir pemerintah sebagai upaya penegakan kepatuhan membayar pajak. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.